mie gorengnya. Sebenarnya Indominya bukan untuk mie goreng, mie rebus. Cuma karena aku belum mau masak, nanti masak sorean dikit. Anak-anak tadi makannya cuma pasta sama sosis, setiap minggu makan itu aja. Tahan mereka loh, ya ampun. Seneng lah mamanya kan hemat, nah gitu. Kurang ajar ya otak ya. Belum. Kosong aku sambil ngomong. Udah kok buka, Bi. Udah kok cuci tangan kok. Je me suis lavé les mains tout à l'heure quand j'avais fini les saucisses. Kakak, abang, aku mau buat channel ini, channel keseharian aku ya, sambil nonton, sambil ini. Keseharianku sebagai ibu rumah tangga yang nggak kerja, ibu rumah tangga kerja lo ya ampun, nyapu rumah ngepel 2 hari sekali, ngelap ngurus anak pagi ya sekolah, terus nggak usah dibandingkan warga negara Prancis wanitanya, ya ampun bangga lah aku jadi warga negara Indonesia wanitanya, ya ampun kenapa kesel gitu kalau keluar ketemu sama orang-orang Prancis atau warga negara Prancis yang ada di sini. Udah kerja sekarang, kerja apa? Nggak mau kerja, ya ampun. Pertanyaan yang buat aku kesal, makanya aku ngomong kayak gini. Ya Allah, gitu loh pertanyaannya. Kita nih dari kecil diajari nyapu, bersih kan, nyuci piring di sini. Aku pernah bilang di sini diajarin uang, maksud aku anak-anak bukan diajarin uang, maksudnya mereka itu lebih diajarin ke how to get money ya, gimana cara mendapatkan uang, terus gimana mereka nantinya sekolah di maksudnya lebih ke apa namanya, lebih ke materi. Menurut aku sih kebanyakan, kalau salah kalau dikoreksi, mana tahu ada warga negara Indonesia yang tinggal di sini ya. Menurut aku kayak gitu sih. Kalau kita kan ya ampun, ya elah, umur 7 tahun aja aku suruh nyapu halaman, bantu nyapu halaman. Di sini ya ampun, kebanyakan aku kalau ke rumah orang ada anak-anaknya sampai sarapan pagi nyuci bol, sarapan paginya aja bapak mamanya nyuci. Nampak aku tuh tak buatin kuok gitu tuh. Habis berat baterai kue. Lanjut lagi weh. Jadi setiap warga negara Indonesia yang buat YouTube itu yang mereka dengan warga negara asing punya pasien masing-masing ya. Ada yang cuci tangannya kalau udah dimasukkan piringnya pakai sabun ya nak. Ada yang hobinya masak, terus makan bersama keluarga. Ada yang hobinya, maksudnya ada yang suka bertualang. Udah matiin kan di dalam salon ada Nana. Nonton dalam salon. Udah mau mati kan? Di dalam salon. Itu Bu, ada masih sisa donatnya. Boleh lah. Ada yang sukanya berpetualang, buat channelnya petualang sana sini. Jadi kalau kita maunya ada yang nggak suka channelku, kalian bisa tulis tidak direkomendasikan. Itu kakak bang. Aku pernah kan kak dikomentarin. Nggak mau disanjung-sanjung nikah sama bule, apa namanya, tinggal luar negeri tapi nikahnya sama bule, bahasanya dia kan. Kampret lah, kau tanya lah Tuhan, kau telepon lah Tuhan. Oke kak, aku pacaran sama suamiku lama ya, malah yang lama nggak jadi. Terus yang datangnya cepet, yang gak perlu nunggu lama-lama, aku iniin, sia-siain gitu. Tanya lah Tuhan, kapok lah kok. Bilang lah kenapa jodohku sama dia. Kok dibilang, ya kalau bisa dibilang maunya
kayak dia tapi orang Indonesia gitu. Soalnya kan sangat susah beradaptasi. Aku aja susah beradaptasi. Semuanya yang ada di sini itu bertolak belakang sama kita, budaya kita yang ada di Indonesia, dan pola pikirnya jauh sangat sekali. Ada yang baik, boleh dipuji di sini. Ada sesuatu yang kita dapatkan di sini, seumpamanya fasilitas negara Perancis yang kita dapatkan dengan baik, boleh dipuji. Terus kalau ada uang banyak, kalian datang kemari jalan-jalan, terus anaknya sekolah kemari, sekolah di sini nggak ada masalah. Ada yang baik, diambil ilmu mentalnya, terapkan di Indonesia. Tapi kalau semuanya terus-terus dipuji 100%, negara Perancis itu bagus sekali, top sekali. Lo ya Allah, ya udahlah pindah negara aja lah, pindah paspor aja lah jadi Perancis lah. Kok udah dibilang aku tuh dulu tuh kayak gitu songongnya, mau di sana sini negara sini bagus dan lain sebagainya. Après, si j'en veux plus. Kalau sini nanti ya Allah. Dadah. Iyalah, jangan iyalah nak, masa dikasih Ivan kau lah, pasti mau kasih Ivan, sayang lah. Masih ada sisa donat. Kemarin aku buat cemilan anak-anak. Tapi kan kau tetap nikmatin apa yang pemerintahan Prancis kasih ya. Iyalah nikmatin, aku istrinya warga negara Prancis asli 100%. Lah aku di sini kan gak tenang-tenang ngurusin suami sama anak-anak. Kalau di sini tuh ada tunjangan buat anak-anak ya. Pokoknya menyeluruh itu ada tunjangan anak-anak. Yang bedanya itu hanya nominal, semakin besar nilai penghasilan suamimu, nilai nominalnya beda sama yang berpenghasilan di bawah rata-rata atau yang gak mampu tuh beda. Jadi anak yang baru lahir itu udah dapat tunjangan. Tunjangannya itu tadi cuma beda nominal aja. Aku juga nyentuh, aku juga dikasih. Tapi nggak sebanyak mereka yang di bawah basic salary, terus yang nggak mampu. Banyak di sini yang tunjangan, dan banyak juga rata-rata warga negara luar sana kayak Maroko, Algeria, dan orang-orang Arab yang warga negara Arab yang pinggir-pinggir gitu, yang kaya-kaya nggak mungkin datang kemari dan tinggal di sini untuk menikmati fasilitas yang ada di Prancis. Mending negaranya aja tinggal kalau dia kaya raya. Di sini tuh karena banyak tunjangan sana sini aja nya tuh. Nih aku mau kasih sambel. Aku tuh kalau tengok orang Cina yang ada di sini memang keren kali ya. Mama aku tuh punya kawan Cina dan sistem dagangnya, dia punya grosirnya itu rame aja. Otak orang Cina ini berdagang atau banyak kan berdagang, keren memang. Kalau ada yang kuambil, tapi nggak bisa kayak mereka top kali kalau berdagang. Mereka itu di sini mereka buka usaha, menghasilkan uang di negara sini, balik ke negaranya, mereka kembangkan itu di negaranya. Terus apa yang mereka hasilkan? Mereka bisa mempekerjakan orang-orang warga negara asli Cina yang ada di Cina sana gitu kan, buka lowongan kerja. Ya ampun, keren kali mereka. Ini kecap mana kecap, nyocot aja pun. Apa nggak keren mereka, ya Allah. Lihat usaha dagangnya itu keren loh. Kalau ada yang tinggal di Rantau Prapat itu dulunya ini, kata mamaku, dulunya sepi. Semenjak orang Cina datang ke situ, wah rame sekarang, bangunan semuanya dagang. Yang garangan rame itu ya karena ada Cina di situ. Wah, kalau nggak ada Cina ya ampun sepi itu Rantau Prapat. Orang aku pernah ke Rantau Prapat aja di kereta api tuh hampir penuh sama asli Cina pribumi situ. Pribumi bukan pribumi, asli Cina. Banyak sih. Kalau ada yang baik diambil ilmunya. Ada yang baik di sini diambil, terapkan Indonesia. Nggak perlu dipuji-puji kali. Aku mau ngeces tengoknya. Aku suka sambal. Kalau
udah pada nengok nikah sama bule-bule gitu istilahnya. Orang barat gitu kelihatan kali. Enaknya hidupnya. Jangan kakak, tidak perlu kalian komentar di sini kayak gitu ya, di komentarku ya. Enak hidupnya. Nikmatin kalian yang punya ya. Sekali lagi, kalau kalian nengok warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, mungkin kalian lihat, enak ya, bisa beli ini beli itu. Jangan sekali, belum tentu kakak abang, mana tahu kemewahan yang aku kasih lihat itu salah satu murka Tuhan kan. Aku pernah baca salah satu murka Tuhan itu menghambarkan doa hambanya, menghambarkan sholatnya, bukan berarti dia memutus rezeki umatnya gitu. Bisa aja ditarik pintu hidayahnya. Istilahnya sistemnya apa itu tak baru. Aduh, nggak tahu itu ya. Yang tahu tentang agama yang lebih baik daripada aku, tolong dijelasin. Kita sambil makan. Aduh. Kecuali nih kakak abang. Oh ya, kalau bahasaku tidak sebaku orang-orang yang jago ngomong, maaf ya. Aduh, memang bahasaku tuh bahasa Indonesianya belepotan ya. Cuma kalau memang aslinya di daerah tersebut memakai bahasa baku, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma di kampungku mamaku aja bahasa Indonesianya belepotan, bahasa daerah dipakai ya. Kecuali lagi deh, mana tahu ada yang bilang kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Kakak abang aku tuh paling marah kalau, maaf sambil makan, permisi, warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, tinggal di luar, terus main-main sama agama yang diyakinin atau seakidah sama aku. Menyembunyikan sesuatu yang perlu disembunyikan. Itu aku marah sekali, karena aku pernah berada di agama lain. Aku belajar, aku ikutin ibadah mereka. Jadi kesel, males liatnya. Kalau kadang pun aku buat nggak direkomendasikan, kalau lewat beranda aku buat nggak direkomendasikan channel ini di berandaku. Nggak muncul lagi. Seharusnya kita bangga. Coba tengok channelnya kakak keluarga di Jerman, siapa namanya itu? Aku inget channelnya aja namanya. Aku selalu sama dia bangga dengan apa yang dia anut. Dia terapkan itu di kesehariannya. Kenapa kita yang asli keyakinan Islam malah main-main? Yang kalau yang nutupin ini itu, kenapa? Apa yang mau ditutupin? Bukan aib itu. Ceritakan sesungguhnya masalah akidah yang kita punya. Suami kita kayak Jas Bolang itu, dia malu. Sedangkan anaknya baru lahir dia lewat berandaku. Yang ngajar kan siapa? Kakeknya. Malu dia. Sibuk dengan komentar orang, masa nggak papanya yang ngajarin? Ya, karena apa? Sama kayak suamiku. Mu'alaf hanya ikutan karena dia cinta sama aku. Bukan karena Tuhan kasih hidayah kan? Terus anakku tuh kalau makan males. Aku tuh kalau depan kamera mau nggak baca doa, dia baca doa, mau ingat dia baca doa. Ya mamanya aja kadang lupa. Ayo, siapa yang nonton ini kadang kadang pernah ngalamin lupa baca doa kan? Lah, ngapain kita
ke anak kita gitu kalau imannya masih mencil-mencil. Terus masalah anak, ngawur ngidul ya memang ya ngomongnya ya memang. Jadi nyangkut sana sini. Masalah anak, aku pernah lihat komentar netizen di ini channelnya Kak Nikmatul. Anaknya itu rambutnya kan kenanya mata. Netizen komentarnya, sakit di mata itu, tolong bilangin sama nenek dan sebagainya. Dikomentari. Ya ampun kakak abang, itu anakku tuh yang cewek. Lahir zaman sekarang, zamanku sama zaman dia udah beda. Zamanku sama zaman mamaku beda. Kalau aku ngikutin zaman mamaku ngasih edukasi ke aku, nggak masuk. Yang sedangkan mamaku ngomong aja nggak masuk otakku, nggak sama logikanya udah jauh beda sama zaman sekarang. Zaman kelahiranku sama zaman mamaku. Coba karena aku tahu aku anaknya dia yang melahirkan aku, dan sekarang aku udah, maksudnya sekarang bukan tanggungan mamaku lagi, bukan tanggung jawab mamaku lagi. Masih aja beteka. Anakku yang cewek nonton TV, aku nonton TV, dia jalan dari kamar, aku nonton TV. Dia bilang pas nengok TV, "Mama tengok itu, ada itu anaknya, rambutnya panjang, boleh nggak dikucir?" Kenapa aku nggak boleh? Itu dia zaman sekarang lahir tuh, zaman udah modern, lebih modern daripada zaman aku lahir. Terus aku jawab apa? Gak bisa kakak abang memaksain anak-anak yang lahir nggak di zaman kita. Nggak bisa, kita bukan zaman dulu anak-anak kecil nggak punya hak ngomong. Nggak boleh gitu, nggak bisa. Nggak masuk otakku tuh. Cuma karena aku memang udah terbiasa dari kecil rambutku panjang terus dikucirin, terbiasa setiap harinya mamaku tuh ngucirin, jadi semak aku kalau ngapa-ngapain pun nggak kuciran rambut. Jadi aku masih terbawa semak mukaku nih nengok anakku kalau nggak dikucir. Jadi kadang pun aku masih marah, kadang nggak memaksakan juga. Itu yang perlu aku belajar. Walau gitu aja kakak nih, nggak bisa habis, nggak pedes juga, enggak, ngomongnya aja, nyocotnya aja yang pedes ya. Walau kakak, terima kasih yang udah mampir. Sampai ketemu. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya kakak. Aku nih manusia. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye 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 bye. Busy.